Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Jadi kifayahnya yang pakai PDF nomor 17 halamannya 36. Yang kitab berapa itu? 25. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Yuhka anna ukhta Bishr al-Hafi radhiyallahu anhuma ja'at ilal imami Ahmad wa qalat inna nagzilu fi sutuhina fatamurru bina masyailat dhahiriyati wa yaqa'u syu'a'u alaina afa yajuzu lana al-ghuzla fi syu'a'iha faqala Ahmad man anti afakallahu. Bang Tony sini aja nih, Bang Tony nih sambil sesatir nih kosong. Bang Urinya lagi halangan. Faqala Ahmad man anti afakillahu. Karena pakai anti jadi afaki ya. Afakillahu. Faqalat ukhtu Bishr al-Hafi fabaka wa qala min baitikum yakhrujul wara'us sadiqu la tawzili fi syu'a'iha. Ini masih terkait dengan waro' ya, masih penjelasan tentang waro' kemarin. Yuhka dikisahkan anna ukhta Bishr al-Hafi bahwasanya saudara perempuan Imam Bishr al-Hafi radhiyallahu anhuma ja'at ilal imami Ahmada datang kepada Imam Ahmad waqalat dan dia berkata inna nagzilu fi sutuhina, sesungguhnya kami biasa menenun di atap rumah kami. Sesungguhnya kami biasa menenun atau memintal benang di atas atap rumah kami. Tapi jangan bayangin atapnya genteng Bang Hendrik, jeblos kalau atapnya genteng. Berarti atapnya dak juga, gitu rata. Terbayangin ilok nonun di atap rumah, lah bukan genteng, bukan, didak juga atapnya. Fatamurru bina masyailut taghiriyati,
maka melewati kami masyailat togiriyati, lampu penerang milik pemerintah Togiriyah. Lalu melewati kami lampu penerang milik pemerintah Togiriyah. Wa yaqa'u syu'a'u alaina, dan cahayanya menyorot kami, Apa ya juzulana al-ghazlu fi syu'a'iha, apakah boleh bagi kami menenun menggunakan cahaya itu? Ini biasanya dia menenun benang nggak ada pencahayaannya, tiba-tiba lewat lampu penerang atau obor milik pemerintah Togiriyah. Dia nanya, kira-kira boleh nggak kalau kami nenun menggunakan lampu penerangan itu? Kira-kira. Faqala Ahmad, maka Imam Ahmad berkata, man anti afakillahu, kamu siapa? Semoga Allah memberikan afiat kepadamu. Faqalat, maka dia berkata, ukhtu Bishr al-Hafi, saya ini saudara perempuannya Imam Bishr al-Hafi. Fabaka, maka menangislah Imam Ahmad. Waqala, dan beliau berkata, min baitikum yakhrujul wara'us shadiqu, dari rumah kamulah munculnya warok yang sejati. Imam Bishr al-Hafi itu orang yang sangat warok. Dari rumah kalianlah keluarnya, munculnya warok yang sejati. Kamu kan saudara perempuannya, kok romannya kagak warok pisan gitu. Apa mau aja? La tagzili fi syu'a'iha, jangan kamu menenun menggunakan cahaya penerangan itu. Jangan kamu menenun menggunakan lampu penerangan milik pemerintah Togiriyah itu. Kalau emang warok tuh, karena emang ngerasa ini lampu bukan punya dia, bukan malah keenakan asik nih, lempengan terang nih, kita manfaatin gitu. Kalau sekarang kita mau acara apa-apa langsung nyantol ke tiang ngambil listriknya gitu. Kalau yang warok itu nggak mau, ini milik pemerintah ini. Apalagi mau nyantol bisa nyopet namanya. Hah? Gimana mau warok? Kalau orang toriko nggak bakal mau begitu. Orang toriko kan kemarin mengerjakan sesuatu dengan cara yang paling istimewa. Dia terapkan warok dan dia kerjakan segala sesuatu dengan cara yang paling lurus, paling benar. Ini bukan hak saya, bukan punya saya. Kalau saya pakai buat kepentingan saya, ini saya zolim, menggunakan milik orang lain tanpa izin.
Orang toriko nggak bakal mau begitu. Mau pergi ke warung nyari sendal sendiri, kagak nemu-nemu ada sendal orang, main pakai aja. Orang toriko nggak bakal begitu. Hah? Minjemnya ngomong dewek jauh dewek, pinjem ya bang, iya pakai begitu. Itu saking waroknya tuh sampai ada obor, ada lampu penerang yang lewat, dia nggak mau pakai cahayanya untuk menenun benang. Gitu. Kalau kita malah seneng ya asik. Gitu. Gitu. La tagzili fi syu'aiha, jangan kamu menenun menggunakan lampu penerangan itu. Makanya hati-hati, jangan suka memanfaatkan sesuatu yang sebenarnya kita tahu betul itu bukan punya kita. Orang toriko nggak bakal begitu. Jangan sampai kita ngakunya dong orang toriko, tapi dalam keseharian kita asal-asalan. Apalagi kalau sampai listrik pakai nyantol dari tiang mah rok bangetan. Kalau orang toriko listriknya nyopet. Labornya kenceng amat bawahnya. Nah bosan. Itu. Jangan sampai itu. Itu warok namanya. Dan orang toriko pasti akan seperti ini, karena dia betul-betul menerapkan warok, apik dalam melaksanakan kehidupannya, menjalankan aktivitasnya, selalu milih cara yang paling lurus, yang istimewa, nggak mau sembarangan. Kalau emang itu bukan haknya, dia nggak bakal mau. Waqila inna malikabni dinarin, inna malikabna dinarin, inna malik bin dinar, boleh deh. Mau dimunculin i'rabnya mau kagak terserah. Inna malik bin dinar makata bil basrati arba'ina sanatan falam yasihhalahu an yakula syai'an min tamril basrati wala min rutobiha hatta mata walam yadukhu wa kana idan kodo waktur rutobi qala ya ahlal basrati hadza batni ma naqasa minhu syai'un wala zada fikum. Dan dikatakan, diceritakan sesungguhnya Imam Malik bin Dinar tinggal di kota Basrah selama 40 tahun. Falam yasihhalahu, maka dia tidak pernah merasa halal baginya an yakula syai'an min tamril basrati, untuk memakan sedikit pun kurma dari kota Basrah. Karena di saat itu, di saat zamannya Imam Malik bin Dinar, itu kota Basrah menjadi pusat perdagangan internasional. Banyak kurma dari mana aja datang. Juga karena waktu itu ada raja yang sedang berkuasa, campur antara kurma dari perdagangan di situ dan juga kurma dari raja. Makanya banyak syubhatnya dan banyak kurma-kurma yang asalnya nggak jelas gitu. Nah, karena banyak kurma yang asalnya nggak jelas, akhirnya Imam Malik bin Dinar merasa ini nggak halal buat saya.
Sampai selama 40 tahun tinggal di kota Basro, nggak pernah nyicipin sedikit pun kurma dari kota Basro. Saking waroknya, kagak mau makan yang asal usulnya nggak jelas. Kalau kita mah, kita makan aja udah. Ongkoh kita mah ngeliat kue di meja guru main comot aja. Minta guru, minta ya makan begitu. Dia minta dewek, jawab dewek gitu. Wala min rutobiha, begitu pula kurma-kurma yang segarnya, rutob, kurma rutob. Hatta mata walam yadukhu, sampai beliau meninggal beliau tidak mencicipinya sedikit pun. 40 tahun tinggal di Basro, nggak pernah mencicipi kurma Basro. Karena tadi dia merasa ini sumbernya nggak jelas, betul-betul halal atau campur-campur. Wa kana idan qada waqtur rutobi, dan beliau apabila telah selesai musim kurma, qala, beliau berkata, ya ahlal basroti, wahai penduduk Basro, hadza batni, seperti inilah perutku, mana koso minhu syai'un, tidak berkurang darinya sedikit pun, wala zada fikum, dan tidak bertambah apapun pada kalian. Ini perut saya kagak makan kurma Basro, kagak ngerugiin saya dan juga enggak nguntungin kalian gitu. Jangan pakai maksa saya buat makan kurma dari Basro. Ini perut saya yang harus saya jaga. Saya enggak makan kurma dari Basro, tidak akan merugikan saya dan tidak akan menguntungkan kalian. Itu Imam Malik bin Dinar. Kalau kita bodoh amat dah gitu. Mau halal mau haram, yang penting kenyang gitu. Kalau kita gimana Ustaz? Jelas itu dah? Tuh. Wa qila li Ibrahim bin Adham, ini ada nih yang kemarin saya ceritain. Ala tashrabu min ma'i zamzama. Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, kenapa kamu tidak minum air Zam-Zam? Kan air Zam-Zam sudah diwakafkan halal, kenapa kamu tidak minum air Zam-Zam? Faqala, maka beliau berkata, lau kana li dalgun la syaribtu. Kalau seandainya saya punya timba sendiri, pasti akan saya minum air Zam-Zam. Cuma karena saya nggak punya timba, saya takut kalau saya timba, ini saya ngambil air Zam-Zam pakai timba milik orang lain. Ini orangnya ridho apa kagak sama saya? Amasan. Iya kalau orangnya ridho, kalau kagak ntar di akhirat saya dituntut, ya Allah dulu dia minum air Zam-Zam pakai timba saya, kagak ngomong lagi. Saking apiknya tuh. Kemana jauh amat sama kita ya. Inilah ciri-ciri orang Toriko, berhati-hati dalam semua aktivitasnya, kagak serampangan kayak kita, nggak sembarangan kayak kita. Kita makan sembarangan aja.
kagak mikir lagi ini kalau kita pakai orangnya ngasih apa kagak, kalau kita pakai orangnya ridho apa kagak, kagak pernah mikir lagi. Pak Guru nambahin, Pak Guru. Hah? Kon emang kebiasaan kita semua ini. Nah, ngasal, kagak mikir-mikir dulu. Yuhka annahu awhallahu ila nabiyhi Musa alaihi salamu lam yataqarrab ilayyal mutaqarribuna bimithlil wara'i waz-zuhdi. Dihikayatkan, dikisahkan bahwasanya Allah memberikan wahyu kepada nabinya Nabi Musa alaihi salam. Allah berfirman, lam yataqarrab ilayyal mutaqarribuna bimithlil wara'i waz-zuhdi. Tidak mendekat kepadaku orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepadaku seperti orang yang mendekat dengan wara' dan zuhud. Atau gampangnya, tidak ada yang lebih afdol, tidak ada yang lebih utama untuk mendekatkan diri kepada Allah selain dengan cara waro dan zuhud. Itu cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdol, yang paling utama. Kalau kita pengen dekat dengan Allah, terapkan waro dalam kehidupan kita. Ya secara otomatis berarti kita menjalankan thoriqoh dalam kehidupan kita. Karena lagi-lagi thoriqoh itu isinya waro, menjalankan segala sesuatu dengan cara yang paling lurus, dengan cara yang paling apik, dan dengan cara yang paling istimewa. Itu waro. Gitu. Itu cara yang paling utama tuh kalau emang kita pengen deket sama Allah. Jangan sampai kita ngakunya doang orang thoriqoh tapi rumahnya kagak ada waro-waronya pisah, kagak ada apik-apiknya pisah. Makanya kalau orang dulu milih khotib aja itu kagak sembarangan. Asal dilihat itu ustad pernah makan di pinggir jalan, besok udah kagak dipakai lagi jadi khotib. Asal dilihat itu ustad udah pernah nyabutin uban, besok udah nggak dipakai lagi, udah buat khotib. Apa? Kamu penit? Saking waroknya kalau orang dulu, saking apiknya orang-orang dulu. Kalau kita kan sekarang sembarangan aja. Sampai bocah baru kemarin udah disuruh jadi khotib. Bocah baru kemarin, padahal ilmunya belum ketahuan dalam apa kagak, tapi udah disuruh jadi khotib. Ya sama, saya juga bocah baru kemarin, makanya kagak jadi khotib saya mah. Wa qala Abu Hurairah julasa Allahi godel ahlul wara'i wa zuhdi. Dan berkata sahabat Abu Hurairah, orang-orang yang duduk di sisi Allah besok di hari kiamat itu orang-orang yang wara' dan yang zuhud. Lagi-lagi berarti gampangnya ya, orang yang nanti duduk di sisi Allah adalah orang-orang yang dalam menjalani aktivitasnya lah
orang yang mengerjakan semua aktivitasnya dengan cara yang paling apik dan dengan cara yang paling istimewa. Itu orang-orang yang nanti akan duduk di sisi Allah. Wa qala Kahmas adnabtu dzamban fa ana abki alaihi mundu arba'ina sanatin. Imam Kahmas berkata, jangan salah sebut ya, ntar Kang Mas lagi, Kang Mas gitu. Kahmas, aku pernah mengerjakan satu dosa. Adnabtu dzamban, aku pernah mengerjakan satu dosa. Fa'ana abki alaihi mundu arba'ina sanatin, lalu aku menangisi dosa tersebut selama 40 tahun. Satu dosa nangisnya 40 tahun. Kita 40.000 dosa kagak nangis pisan. Wadalika, dan dosa tersebut annahu zaroni akhun li, bahwasanya pernah berkunjung kepadaku saudaraku. Pernah suatu hari saudaraku berkunjung kepadaku. Fashtaraitu bidaniqin samakatan mashwiyatan, maka aku membeli dengan sedikit danik. Satu danik itu sekitar 0,6 dirham, itu satu danik. Berarti kalau satu dirhamnya 2,5 gram emas, satu danik itu sekitar 1,5 juta atau sekitar itu lah. Aku pernah membeli dengan satu danik sama katan masyuyatan, satu ikan bakar, ikan yang dibakar. Ya karena saudara nyampe dibikinin dah pecak gram ya sama dia gitu. Cuma kalau pecak gramnya kalau 1,5 kemahalan Pak Guru ya. Atau beli sayur gabus dipucungin di sono di Pekayon. Atau beli pelak kakap. Pokoknya saudaranya datang dibeli ikan dah sama dia. Gitu. Falamma farogo akhadtu qit'atatinin min jidari jarin li hatta gosala yadahu. Ketika telah selesai makan, aku mengambil qit'atatinin, sedikit tanah, min jidari jarin li, dari tembok tetanggaku, hatta gosala yadahu, agar dia bisa mencuci tangannya. Walam astahillahu, dan aku tidak minta izin kepada yang punya rumah. Tibang gara-gara begitu doang nangisnya 40 tahun. Pengen cuci tangan, kagak ada air, meternya di tembok rumah tetangganya gitu. Ngambil tanah dari tembok rumah tetangganya buat cuci tangan gitu. Itu segitu doang nangisnya 40 tahun, saking waroknya Imam Kahmas. Nah kita habis makan mau cuci tangan, ngambil aqua, keluar, habis halaman orang kita guyur pakai air cuci tangan kita gitu. Lalu minta izin pisan gitu. Kadang-kadang ngeliat keran orang main buka aja buat cuci tangan, kagak izin lagi gitu. Hah? Pakai kain tenda.
Itu mau baju hijau pakai rok namanya. Jorok. Udah tuh. Kudunya kalau emang kita tahu ini milik orang lain, kita pengen make ya izin dulu dikasih apa enggak. Kita pengen wudhu, ada keran di depan rumah orang, ya izin dulu kalau emang kita mau pakai. Gitu. Kita mau nyuci motor, gitu. Izin dulu. Orangnya ngasih apa kagak. Gitu. Jangan main pakai aja. Kadang-kadang mana di masjid, di musola, main cuci motor aja, gitu. Agak ngomong lagi, agak apa. Gitu. Mana begitu kelar pergi aja lagi, kali ngasih kotak mah kagak. Gitu. Main pergi aja. Izin dulu, karena kalau nggak izin jadi haram buat kita dan itu dosa. Gitu. Ya sama tadi, sendal, gitu. Main pakai aja. Izin dulu apa yang punya. Baru namanya kita orang waro, orang yang bertoriko, yang dalam semua aktivitasnya dikerjakan dengan cara yang paling apik. Udah tuh, ditibang segitu padahal dosanya itu aja nangisnya 40 tahun, saking nyeselnya. Lah kita udah berapa banyak orang yang kita zolimin, yang hartanya kita pakai tanpa izin. Gimana Ustaz? Jelas itu dah? Hah? Ampun, Ustaz kagak tahu. Ya ilama qad salaf dah. Kalau emang dulu kita belum tahu hukumnya, ya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan. Gitu. Ini buat abang-abang yang belakang, jangan sampai kencing sembarangan, pohon orang main kencingin aja. Yang listrik main dikencingin aja, itu punya orang. Ngeliat pohon rambutan main sengget aja, ngeliat pohon mangga main sengget aja, ngeliat paya main petik aja. Izin dulu. Udah. Qila wa kana rajulun yaktubu ruk'atan wa huwa fi baitin bikira'in fa arada ay yutarribal kitaba min jidaril baiti fa khatara bi balihi annahu bil qira'i thumma innahu khatara bi balihi annahu la khatara li hadha fatarrobal kitaba fasami'a hatifan yaqulu saya'lamul mustakhiffu bitturabi ma yalqahu godan min tulil hisabi. Ada ulama yang menceritakan dulu ada seseorang yang menulis surat rukatan secarik surat. Dulu, sekarang makan tinggal pakai WhatsApp aja udah, telepon. Dulu. Zaman saya kecil juga itu masih nulis surat. Asal pengen kenalan kemampuan nulis surat gitu. Zaman saya kecil dulu. Wa huwa fi baitin bikira'in, dan dia berada di rumah sewaan, ngontrak, dan dia tinggal di rumah kontrakan. Fa arada ayyutarribal kitaba min jidaril baiti, maka dia ingin mengeringkan surat itu, tulisan itu, min jidaril baiti, menggunakan tanah dari tembok rumah itu.
Fakhot fakhatara bi balihi annahu bil qira'i, maka terlintas di hatinya bahwasanya dia berada di rumah kontrakan. Thumma innahu khatara bi balihi annahu la khatara li hadza. Kemudian terlintas juga di hatinya bahwasanya hal tersebut tidak masalah. Udah kan emang kita ngontrak di sini, nggak apa-apa, kita pakai aja temboknya begitu. Emang kita ngontrak di sini. No kayak bocah no santri, asal malam dia lapar, dasar kita tinggal di sini, kita masak aja udah, gitu. Kagak izin lagi, kagak bilang lagi, main masak aja. Hah? Halal. Lah kalau santri dulu mau udah ditangkap sama Umi itu. Betul. Fatar robal kitaba, maka dia mengeringkan tulisan itu dengan tanah tembok rumah kontrakannya. Habis yang diturutin omongan yang kedua, lagi yang pertama, jangan, ini kita di rumah kontrakan, jangan dipakai tuh tembok rumahnya. Tapi terlintas lagi di hatinya, udah nggak apa-apa, nggak masalah, ini boleh gitu. Dia pakai aja udah. Fasami'a hatipan, maka dia mendengar satu suara yang memanggil, satu hatib. Yaqulu, suara itu berkata, saya'lamul mustakhifu biturabi, nanti akan menyadari orang-orang yang meremehkan hukum tanah, ma yalqahu, dan apa yang akan nantinya dia alami, min tulil hisabi, dari lamanya hisab. Padahal itu rumah dia ngontrak. Kata dia mah emang kita ngontrak di sini, temboknya kita kontrak juga, kita pakai aja udah. Kagak sadar bahwa itu pun karena dia ngontrak di situ harusnya dia izin dulu sama yang punya kontrakan itu. Yang pada ngontrak tuh jangan sembarangan tuh. Apa maksud? Ngeringin tulisan pakai abu, kenapa? Ya kan tembok rumah dulu masih tanah Ustaz, abunya dianuin dikit buat ngeringin tulisan, diaurin. Oh lah, mau bayanginnya kayak sekarang di tembok rapi gitu kan, ngeringin tulisan pakai abu. Kan kalau dulu tintanya tinta basah yang pakai dicelup begitu, buat ngeringinnya diaurin abu gitu, dikeringin. Hah? Apanya? Iya buat tutup tulisannya gitu. Dikeringin gitu Ustaz. Nah, emang kita sekarang pulpen kita pada pulpen kering, bukan pakai tinta yang dicelup lagi, kagak pakai dikeringin lagi udah. Nah, kita kadang-kadang kalau nulis pakai tinta basah, kita tiup dulu biar kering begitu Pak, biar gak beleweran dia. Dikeringin tulisannya. Perasaan tuaan Ustaz sama saya. Buat jemur. Jadi ini mah dulu karena pakai tintanya tinta basah, jadi pakai tanah, pakai abu buat ngeringin tulisannya. Kan biasanya kalau yang basah-basah diaurin abu, ntar
Ayatnya nyerap ke abu itu. Gitu. Jadi kalau kita ngontrak atau nyewa rumah harus hati-hati tuh. Kalau emang kita lagi bikin acara itu jalan raya, kalau kita pakai buat naruh motor parkir itu diizin apa enggak, itu boleh apa enggak, berapa rumah yang depan rumahnya kepake sama kita, udah izin apa belum kita, gitu. Itu harus diperhatikan supaya kita betul-betul jadi orang yang waro. Ini kalau nutup jalan kira-kira ganggu orang apa enggak, gitu. Kira-kira nyakitin orang apa enggak. Soalnya bukan punya kita, itu punya pemerintah. Makanya mendingan nyewa gedung udah. Kalau emang gak punya lahan buat acara, alhamdulillah sampai jam 3. Udah tuh. Warahanal Imamu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an satlan inda baqalin bi Makkah harasahallahu ta'ala. Dan pernah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an menyewa satu ember kepada menggadaikan satu ember ke penjual makanan di kota Mekah. Harasahallahu ta'ala, semoga Allah menjaga kota Mekah. Falamma aroda fikakahu akhrajal baqalu ilaihi satlaini. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ingin menebusnya, penjual makanan itu mengeluarkan 2 ember. Wa qala khudh ayyahuma laka. Penjual makanan itu berkata, silakan ambil mana yang punyamu. Gimana Ustaz? Imam Ahmad bin Hanbal butuh duit. Karena dia butuh duit, di rumah ada ember, embernya digadain sama penjual makanan. Bang, saya gadain ember apa ini? Sekarang kita kagak ada yang mau ya gadain ember. Mau digadain berapa ember? Ketika Imam Ahmad ingin menebusnya, penjual makanan itu mengeluarkan 2 ember, satlaini, 2 ember. Waqala, dan dia berkata, silakan ambil. Ayyahuma laka, mana yang milikmu. Faqala Ahmad, maka Imam Ahmad berkata, ashkala alayya satli fahuwa laka waddarahimu laka. Imam Ahmad berkata, ashkala alayya satli, saya tidak tahu ember saya yang mana. Fahuwa laka waddarahimu laka. Ya udah, ember itu untukmu dan uang ini ambil untukmu. Tebusan tetap dikasih, cuma embernya karena ada 2 bentuknya sama, dia nggak berani ngambil salah satunya, takutnya yang dia ambil bukan punya dia. Gitu. Gimana Bang Budin? Kita lagi ngerokok bareng-bareng, ngerokok koreknya sama-sama warna hijau. Kira-kira kita berani apa kagak ngambil itu? Ini korek saya. Berani aja kita mah. Hah? Yang sih banyak kan nyarinya.
Kalau Imam Ahmad kalau ada barang yang sama seperti itu dan dia nggak tahu mana yang punya dia, udah ditinggal, udah ambil. Saya nggak tahu mana yang ember saya, udah ambil dah. Ini duitnya ambil juga nih, buat nebus. Kalau emang ada dua barang yang sama. Jauh dah kita mah ya, jauh. Punya sendal sama-sama swallow, warnanya sama-sama hijau. Udah pulang nyeker kita. Kagak berani makanya bukan punya saya takutnya. Hah? Naik motor sama-sama, motor Beat. Strappingnya sama. Udah pulang jalan kaki kita, nggak berani mau pulang ini, takutnya bukan punya saya. Kagak, motor mah kuncinya beda. Kalau motor mah ya lo kok ditinggal juga. Kalau soalnya pernah begitu kejadian, ketua kita salah mundurin motor saya dimundurin, kan sama. Udah tuh. Askala alayya satli, saya nggak tahu ember saya yang mana. Fahuwa laka, silakan ambil ember itu. Wadarahi mulaka, dan uang ini pun, dirham ini pun untukmu, sebagai tebusan dari karena dia pernah menggadaikan ember. Faqolal baqolu, maka tukang makanan itu berkata, satluka hada, sebenarnya embermu yang ini. Wa ana aratu an ujarribaka, aku hanya ingin mengujimu. Faqala la akhuduhu, maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata, aku tidak akan mengambilnya. Wa madha wa taraka satla indahu, lalu beliau pergi dan meninggalkan ember itu pada penjual makanan. Saking apiknya. Nah, waqila raja'a Ibnul Mubarak min Marwa ila Syami fi qalamin ista'arahu falam yaruddahu ala sahibihi. Ada ulama yang menceritakan pernah Imam Ibnul Mubarak pulang dari kota Marwi ke kota Syam, ke negeri Syam. Fi qalamin ista'arahu, disebabkan satu pulpen yang dia pinjam. Falam yaruddahu ala sahibihi, dan dia belum mengembalikannya ke yang punya. Minjem pulpen, tahu-tahu lupa mulangin. Udah ada di Surabaya, pulang lagi. Pulang dulu saya, balikin pulpen yang saya pinjem. Terus saking apiknya orang ulama-ulama dulu, kita mau buru-buru sampai ditagih. Bahkan galakan yang ngutang ujung-ujungnya. Udahnya asal minjem barang, roman ama pulang malas, ama mulanginnya malas banget gitu. Kalau ngutang duit ujung-ujungnya pasti tagih, galakan kita. Ini Imam Ibnu Mubarak sampai bela-belain pulang dari Marwa ke negeri Syam, cuma buat mulangin pulpen yang dia pinjem, lupa belum dipulangin ke yang punya. Bela-belain.
Karena tadi takutnya orang yang minjemin karena lebih dari jangka waktu yang disepakati, ujungnya kagak redo, kagak rela, kagak ikhlas. Kalau yang minjemin kagak redo, kita yang make dosa jadinya, karena telat mulanginnya. Udah tuh, jelas. Mak. Ulima ridho. Ya kan kemarin waro ada 4 tingkatan. Ini yang terakhir yang kayak begini modelnya waro siddiqin kan. Gitu. Kalau yang waro solihin yang meninggalkan syubhat itu bisa dipakai ulima ridho'uhu. Saya tahu dia biasanya redo. Kalau itu bisa, tapi kalau waro tingkatan siddiqin lebih jauh, lebih tinggi lagi di atas itu. Pokoknya kalau emang benar-benar belum tahu bahwa yang punyanya redo, dia nggak berani pakai dulu. Meskipun itu temen deket banget, ilok di bangku pen doang, kaca kagak redo gitu. Kalau kata kita kan begitu, dia besok aja dah pulanginnya. Tetap kalau waro siddiqin buru-buru dia pulang, takutnya yang minjemin kagak redo. Dia pakai motor, mana mulangin blok motornya, bensin udah ngentip gitu. Kudunya kita mikir, ini kalau kita pulangin dalam kondisi begini, orang yang minjemin redo apa kagak gitu. Kudunya. Makanya kalau minjem motor sebelum mulangin kita cuci dulu, isiin bensinnya full dulu gitu. Baru dah kalian gantiin olinya, servis gitu. Agar yang minjemin betul-betul ridho. Jangan sampai ini jadi ganjilan kita nanti di akhirat, bikin hisab kita lama gitu. Gitu Ustaz. Kita daftar ziarah ke Wali Songo, buru-buru lunasin, jangan sampai ntar panitia kagak redo sama kita karena kelamaan lunasinnya gitu. Gitu Ustaz. Itu warok namanya, warok sedih. Lima ampe digeroin berkali-kali, tiap hari digeroin, ayolah buruan, ayolah buruan. Jangan ampe tuh. Tadi tuh jangan ampe kita bikin orang lain kagak ridho sama sikap kita. Gitu. Rela tuh pulang lagi dari Marwah ke negeri Syam cuma buat mulangin pulpen yang dia pinjam. Itu kalau waro tingkatan siddiqin. Nah harusnya kita yang ngakunya orang-orang yang sudah bertoriko kudunya seperti ini, kudunya gitu. Jangan asal-asalan dalam keseharian kita, lebih hati-hati lagi kudunya. Asal berangkat ngaji juga dari jam 9 berangkatnya. Ini kalau saya datangnya jam 12, guru redo apa kagak ya begitu. Jam 9 berangkatnya gitu. Jangan bentar guru udah nungguin kita gitu. Itu orang warok namanya, orang bertorikoh begitu. Wa dakhala Hasan al-Basri Makkah fara'a gulaman min auladi Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an musnidan zuhrahu ilal ka'bati ya'izun nasa. Pernah Imam Hasan al-Basri memasuki kota Mekah. Lalu dia melihat satu anak muda
dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kalau bahasa saya sekarang Habib berarti keturunan Sayyidina Ali. Musnidan zohrohu, dia menyandarkan punggungnya ilal ka'bati, ke Ka'bah, ya'izun nasa, sambil memberikan nasihat, memberikan mau'izoh ke masyarakat. Fawaqafa alaihil Hasanu, maka Imam Hasan berhenti di depannya. Wa qala lahu, dan beliau berkata kepadanya, ma milakuddini, apa intinya agama? Faqala al-wara'u, maka anak muda itu menjawab, intinya agama adalah waro. Qala fama afatuddini, Imam Hasan berkata lagi, lalu apa perusak agama? Apa yang dapat merusak agama? Qala at-tama'u, anak muda itu menjawab, sifat toma, selalu ngarepin dibagi. Fata'ajjabal Hasanu minhu, maka merasa aneh Imam Hasan darinya. Wa qala al-Hasanu, dan Imam Hasan berkata, mitqalu darratin minal wara'is salimi khairun min alfi mitqalin minas shaumi was sholati. Imam Hasan berkata, satu atom terkecil, satu darroh dari waro yang salim, yang benar, khairun, lebih baik daripada 1000 miskol dari puasa sunnah dan sholat sunnah. Satu darroh dari waro yang benar itu lebih baik daripada 1000 puasa sunnah dan 1000 sholat sunnah. Ini tapinya dia tahu intinya agama waro, tapi orang mana kagak waroknya pisan. Habis ngajar sambil nyender. Kan kalau lagi ngajar atau lagi ngaji itu kan larangan keras, jangan sampai jider, ngaji sambil nyender. Tapi dia tahu intinya agama waro. Tapi nya kok ngajarnya sambil nyender, di Ka'bah lagi nyendernya. Apa guru? Cuma sengaja ngaji dari tembok buat nyender, dari tiang buat nyender. Itu enggak waro. Kalau ngaji sambil nyender itu enggak waro. Atau ngaji duduknya begini. nunjang dagu. Nah, kalau ngaji itu duduknya yang rapih gitu. Yang rapih, tegak. Jangan sambil mukulin paha, mijitin betis gitu. Itu waro. Makanya sampai Imam Hasan aneh, heran. Tapinya ditanya tentang intinya agama, dia tahu waro, tapi ngajarnya sambil nyender. Ini di mana waronya? Musnidan zohrohu ilal Ka'bah, dia menyandarkan punggungnya ke Ka'bah. Harusnya kalau ngajar atau ngaji yang tegak duduknya, kayak kita duduk yang tidak membatalkan wudhu, duduk yang mantep di tempat duduknya, duduknya itu baru waro namanya. Kenapa Bang Rehan? Udah jelas?
Waro yang benar itu lebih baik daripada 1000 kali puasa sunnah, daripada 1000 kali sholat sunnah. Karena percuma ujung-ujungnya sholatnya juga ujung-ujungnya dikerjain yang nggak apik, puasa sunnahnya pun ujung-ujungnya dikerjainnya nggak apik karena belum waro. Satu jam lagi. Wa qauluhu wa azimatun hiya lugatan al-qasdul musammamu. Dan ucapan Tuan Musonib dan azimah. Azimah menurut bahasa berarti al-qasdul musammamu, tekad yang kuat, keinginan yang mantap gitu. Itu al-qasdul musammam, tekad yang kuat, azimah. Wal muradu biha huna al-jiddu was-sabru 'alal amri syaqi 'alan nafsi al-mukhalifi li hawaha. Dan yang dimaksud di sini yaitu kesungguhan dan ketekunan dalam menjalankan hal-hal yang sulit bagi dirinya dan bertentangan bagi keinginannya. Itu azimah. Gimana Pak Guru? Kalau dulu Buya nyontohinnya, kita tahu nih Zohor emang lagi penter-penternya. Kalau kita sholat pakai jas itu bakalannya gerah. Makanya sholat pakai kaos aja dah biar kagak gerah. Kalau yang azimah, karena dia tahu ketika sholat itu harus menggunakan busana terbaik, meskipun gerah dia paksain. Dia paksain tuh gerah-gerah dah. Yang penting anjuran untuk mengerjakan sholat dengan busana terbaik tetap kita laksanakan. Itu namanya azimah. Al-jiddu was-sabru 'alal amri syaqi, kesungguhan dan ketekunan dalam mengerjakan hal-hal yang berat, yang sulit. Kita zikir istighosah 2 jam. Ukuran kita setengah jam aja ini kaki udah pegel. Cuma karena ini memang perintah guru kita biar berat, tetap kita paksain. Itu namanya azimah gitu. Mau berangkat ngaji, tahu-tahu hujan banyak apa gede? Banyak ya, hujan banyak. Karena kita tahu ini jadwalnya ngaji, perintah guru, meskipun hujan-hujan kita berangkat juga. Itu namanya azimah gitu. Jangan sampai begitu ya hujan dari selimut begitu ya. Itu kagak azimah namanya. Al-mukhalifi li hawaha, yang bertentangan dengan keinginan dirinya. Wadhalika kariyadatin nafsi, dan hal tersebut seperti riyadatun nafsi,
seperti melatih diri. Wa hamliha 'alal a'malil lati yaqtadihal khuluqul matlubu, dan dia paksakan dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang memunculkan akhlak-akhlak yang dianjurkan untuk dimiliki. Kasahari, seperti begadang, wal ju'i dan lapar, wal zuhdi dan zuhud, wasomti dan diam, wal uzlati dan uzlah. Meskipun ngaji jam 1 karena emang diperintah guru, kita paksain melek, ngantuk-ngantuk kita paksain, itu namanya azimah. Abang Budin, iya berat, cuma kudu kita latih. Riyadatin nafsi, kudu kita latih diri kita. Jangan begitu muncul malas langsung diikutin aja. Temen ngantuk banget kagak berangkat dulu dah, ya. Temen awang banget nggak berangkat dulu dah. Kalau begitu berarti kita belum menjalankan thoriqoh namanya, karena belum mengerjakan yang azimah. Udah tuh. Wa tarkil mustahayati, dan meninggalkan keinginan-keinginan diri, syahwat-syahwat diri, kesenangan-kesenangan dan kehobian-kehobian diri, wa ghairiha, dan lain sebagainya, mimma yuqarribu ilallahi subhanahu wa ta'ala, dari segala sesuatu yang mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Guru namanya cukup. Kau ajuman kali kau aji? Enggak. Majudin cukup. Thoriqoh tuh ya waro dan azimah, mengerjakan sesuatu dengan cara yang paling apik dan mengerjakan sesuatu dengan cara yang paling istimewa. Itu namanya thoriqoh. Jangan sampai kita cuma ngaku doang, ngakunya kita sudah berthoriqoh, tapi ternyata apa yang kita lakukan jauh dari thoriqoh. Jangan sampai tuh. Apalagi emang kebanyakan sekarang taunya thoriqoh tibang zikir doang, ngambil talqin zikir dari syekh ini, ngambil talqin zikir dari syekh ini, padahal bukan. Zikir itu salah satu bagian dari thoriqoh, tapi thoriqoh secara utuh itu tadi mengerjakan sesuatu dengan cara yang paling apik dan dengan cara yang paling istimewa, itu thoriqoh. Jadi bukan cuma sekedar zikir doang. Biasanya begitu kita masuk thoriqoh, berbaiat di talqin thoriqoh, kita diajarin kalimat-kalimat zikir yang itu bisa membantu kita dalam memperbaiki diri gitu. Tapi intinya bukan di situ, intinya di waro dan di azimah ya. Meskipun zikir sampai 1000 kali, 100.000 kali, kalau kita tidak melatih diri kita untuk menerapkan waro dan azimah, ya sama aja, sama aja bohong. Karena akhirnya zikir yang kita baca nggak ada efeknya buat perbaikan diri kita. Qala Al-Hasan Al-Qazzaz, bunia hadzal amru ala talatati asya'a. Imam Al-Hasan Al-Qazzaz berkata,
permasalahan ini, permasalahan tentang thariqah, tentang waro dan azimah dibangun di atas 3 hal. Allah ta'kula illa indal faqati. Kamu tidak makan kecuali ketika sudah lapar. Wala tanama illa indal golabati. Kamu tidak tidur kecuali ketika kepulesan, ketika sudah terlalu ngantuk. Wala tatakallama illa indad dururati. Dan kamu tidak banyak berbicara kecuali untuk hal-hal yang penting. 3 tuh. Tidak makan sebelum lapar, tidak tidur kalau belum ngantuk banget, dan tidak banyak bicara kecuali untuk hal-hal yang penting. Illa indad dururati, kecuali ketika untuk hal yang penting, ketika dibutuhkan bicara. 3 tuh dasar thariqah. Makanya dari dulu kita sama guru kita diajarin buat jarang tidur. Kadang-kadang sampai nyolong-nyolong waktu biar sempet tidur. Emang dilatihnya begitu. Bahkan kadang-kadang sampai kagak tidur 3 hari, kagak tidur. Udah tuh. Wa dzalika li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua berdasarkan umumnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk bagusnya Islam seseorang itu dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi intinya thariqah itu dibangun di atas meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau memang sekiranya ini tidak ada manfaatnya buat kita, kita tinggalin, baru namanya kita sedang berthariqah. Wa khabarin hasba ibni adama luqaimatun. Hasbu ya, hasbu ibni adama luqaimatun yukimna sulbahu fa in kana wala budda fatulutun li ta'amihi wa tulutun li syarabihi wa tulutun li nafsihi. Dan berdasarkan khabar, cukuplah bagi seseorang beberapa suap yang bisa menegakkan tulang punggungnya, tulang sulbinya. Jangan sampai loyo dah, yang bisa bikin tegak badan. Cukuplah bagi seseorang beberapa suap yang bisa menegakkan badannya. Fa in kana wala budda, kalaupun mau tidak mau dia harus makan banyak, fatulutun li ta'amihi, maka dia siapkan 1/3 untuk makanannya, watulutun li syarabihi, 1/3 untuk minumannya, watulutun li nafasihi, dan 1/3 untuk napasnya. Jangan sampai habis makan kemelekeran, sampai kagak bisa napas, nggak bisa ngapa-ngapain, lagi jengkang, lagi rebah, kekenyangan. Sepertiga buat makan, 1/3 buat minum, 1/3 buat napas. Tapi insya Allah di sini mah nggak ada ya yang banyak makannya, sedikit makannya, ini mau pada sedikit makan, sedikit makan. Waliqaulihi ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum, dan berdasarkan firman Allah Ta'ala,
tidak ada kebaikan sedikit pun fi katirin min najwahum, pada kebanyakan apa yang mereka ucapkan. Fi katirin, pada kebanyakan, min najwahum, dari ucapan-ucapan mereka. Kalau terlalu banyak bicara, takutnya nanti malah banyak ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, apalagi sampai ucapan-ucapan yang bernilai dosa. Jangan terlalu banyak ngomong dah. Wa fil khabari wa hal yakubban nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Dan di dalam khabar, wa hal yakubban nasa, tidaklah tersungkur oleh manusia fin nari, di dalam neraka. Meskipun ini pakai kalimat hal, kita nggak pakai kalimat tanya ya, langsung aja. Kalau mau pakai kalimat tanya, berarti apakah ada sesuatu yang membuat tersungkur manusia di neraka, ala wujuhihim, di atas muka-muka mereka, di atas wajah mereka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali karena gerakan lidah-lidah mereka. Kebanyakan yang membuat manusia terjerumus dalam neraka itu karena tidak bisa menjaga lidah. Makanya tadi sore kita baca hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati adalah orang yang bisa menghindarkan lidahnya, menghindarkan keburukan lidahnya dari orang muslim yang lain. Kalau kebanyakan kita buat jaga lidah itu susah. Mukul kagak, nabok kagak, nampar kagak, cuma ngina orang, ngata-ngatain orang. Hah? Lebih parah gitu. Ngomongin orang, gibah. Kebanyakan itu yang kebanyakan menjerumuskan orang-orang ke dalam neraka karena tidak bisa menjaga lidahnya. Sang kilang itu sama Allah udah dikasih pagar dua, dikasih pagar gigi, nggak dikasih pagar bibir. Apalagi yang pagarnya tinggal bibir doang mah, gigi itu kagak. Wa umrul insani ra'su malihi, dan umur manusia itu modal utamanya. Alladzi fihi tijaratuhu, yang di dalamnya dia melakukan perdagangan. Ini umur kita, modal kita ini. Nanti kita bakal untung atau rugi tergantung gimana kita bisa manfaatin umur kita. Kalau kita banyak isi dengan kebaikan, insya Allah berarti dagangan kita untung. Kalau kurang kebaikannya, sedikit kebaikannya, apalagi kalau sampai kebanyakan buruknya, berarti rugi dagangannya. Ini umur kita, ini modal utama kita. Fa idza dhayya'ahu fi ma la ya'nihi faqad atlafahu fi ma la syai'a. Apabila dia menyia-nyiakan umurnya pada apa yang tidak ada manfaat baginya, faqad atlafahu, maka dia telah membuat bangkrut dagangannya, fi ma la syai'a, pada sesuatu yang tidak ada nilainya. Kali kalau orang dagang bangkrut karena modalnya kepake buat nolongin saudaranya, atau orang dagang bangkrut karena modalnya kepake buat kebutuhan dirinya, itu masih mending. Ini orang dagangannya bangkrut karena modalnya kepake buat judol, kan gitu. Karena kepake buat pinjol.
modalnya habis, dagangannya bangkrut, tapi kepake buat sesuatu yang tidak ada nilainya. Gitu. Nah kita umur kita habis, modal kita habisin buat sesuatu yang gak ada nilainya. Jadi kalau bahasanya bangkrut kagak puguh lagu gitu. Udah tuh. Dah jam 1 pas. Ini mulai malam ini i'rabnya kita nggak baca ya. Kepanjangan i'rabnya ini. Besok yang inti-intinya kita baca. Nah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.